Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada peserta kemah blok dan PTA kelas 10 siswa SMA Negeri Setampel pada hari ini Senin 14 Desember 2020 kita bertemu dalam kegiatan kemah blok dan PTA siswa kelas 10 yang seharusnya dilaksanakan awal kegiatan belajar mengajar semester 1 tahun 2020-2021, tetapi kenapa baru bisa dilaksanakan pada saat ini? Karena situasi di Indonesia yang saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga mohon maaf apabila kemah blok dan PTA baru bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Untuk yang kedua, mohon maaf kepada narasumber pagi hari ini, Kamadikus atau Kepala SMK Setampel Bapak Joko Sutopo SPDMOR tidak berkenan hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada undangan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu Des Sarpras di Cabin wilayah 5 dan nanti dilanjutkan ke Dinas Provinsi Jawa Tengah. Untuk yang ketiga, pada materi pertama ini nanti akan disampaikan, yaitu pandemi COVID-19 dari narasumber Ibu Dr. Syahid Dahtin. Beliau adalah pakar kesehatan yang saat ini bekerja di Puskesmas Gladang Sari, dan ada yang tidak asing lagi bagi anak-anak, yaitu Bapak Kusporo. Beliau yang sering hadir, beliau yang sering memberikan pelayanan kesehatan, beliau yang sering memberikan sesuatu hal kaitannya dengan kesehatan di SMA Negeri 1 Ampel. Untuk itu anak-anak, mohon maaf, adik-adik peserta kemah blok dan PTA kelas 10 secara virtual, mohon ikuti paparan materi oleh narasumber, yakni Ibu Dr. Syahid Dahtin. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Ampel Boyolali dan juga adik-adik siswa-siswi SMA 1 Ampel yang kami sayangi dan kami banggakan. Terima kasih pada kesempatan kali ini kami dari Puskesmas Gladang Sari akan menyampaikan materi sesuai dari permintaan dari SMA 1 Ampel Boyolali, yaitu tentang coronavirus disease dan bahaya penyakit menular di masyarakat. Untuk bahaya penyakit menular di masyarakat ini, kalau penyakit menular banyak sekali ya. Jadi kalau dibahas semuanya sepertinya tidak memungkinkan waktunya. Oleh karena itu nanti kita hanya akan memilih dua penyakit yang kami pilih berdasarkan tingkat bahayanya yang masih tinggi dan juga tingkat kejadiannya juga masih tinggi di masyarakat, yaitu TBC atau tuberkulosis dan juga HIV/AIDS. Baik, adik-adik, untuk menyingkat waktu langsung saja akan saya sampaikan tentang yang pertama, coronavirus disease atau COVID-19 yang saat ini kita masih dalam masa pandemi ini ya. Saya rasa tidak asing buat kita semua apa itu COVID-19. Kita mengulang aja ya. Untuk COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi coronavirus baru yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, di Cina. Kalau di Indonesia pertama kali
Maret itu WHO sudah menetapkan bahwa COVID-19 itu sebagai pandemi. Kemudian apa gejala yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini? Di antaranya adalah sakit kepala, demam, pilek, nyeri tenggorok, bisa batuk. Kemudian ada yang tadi hilang pembau, jadi nggak bisa membau wangi-wangian atau bau-bauan yang lain. Kemudian hilang perasa juga, ada mual muntah, mialgia itu nyeri otot, dan kelelahan, juga menyerang di saluran pencernaan, gejalanya adalah diare. Dan bahayanya ini adalah yang berat itu sesak, bisa menyebabkan pneumonia dan bisa juga mengakibatkan gagal ginjal. Itu gejala-gejalanya. Tapi ada juga ini yang terbaru itu nggak ada gejala sama sekali, asimptomatis ya. Jadi orang yang kelihatan sehat, tapi sebenarnya dia bisa terinfeksi COVID-19. Kemudian bagaimana cara penularan COVID ini? COVID ini bisa menular melalui droplet saluran nafas saat kita batuk, bersin, dan juga waktu kita bicara itu kalau nggak pakai masker, dropletnya bisa keluar. Kemudian bisa dengan kontak dengan benda atau permukaan yang terkontaminasi saat menyentuh mulut, hidung, atau mata. Cara penularannya itu orang yang terinfeksi bisa sebagai sumber penularan terutama 2 hari sebelum sakit sampai selama sakit itu bisa berpotensi untuk menularkan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bergejala, itu juga bisa berpotensi untuk menularkan. Kemudian selanjutnya faktor resiko. Faktor resiko yang bisa meningkatkan penyakit ini, di antaranya ada adanya penyakit komorbid. Penyakit komorbid itu apa aja? Bisa hipertensi, diabetes atau DM, kemudian PPOK atau asma atau yang lain juga bisa. Jantung, ginjal, kayak itu bisa meningkatkan faktor resiko terserang COVID-19. Merokok, obesitas itu juga meningkatkan resiko. Riwayat perjalanan atau tinggal daerah transmisi, usia juga meningkatkan faktor resiko. Nah, bagaimana kita mengetahui orang itu terkena virus COVID-19 atau tidak? Itu melalui pemeriksaan swab, diperiksa lendirnya. Terus untuk bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengobatan kalau terkena COVID-19 ini? Pencegahannya ini belum ada vaksin dan obat yang spesifik untuk COVID-19. Untuk pengobatannya itu juga hanya untuk terapi simptomatis saja dan suportif. Maksudnya kita hanya bisa mengobati berdasarkan gejalanya. Kalau ada batuk, pilek itu ya diobati batuk pilek, demam diobati demam. Yang penting daya tahan tubuhnya itu kuat. Dan bagaimana dengan vaksin? Kalau vaksin sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan, belum selesai uji klinis tahap ketiga, jadi belum dipastikan untuk vaksinnya. Dan yang terpenting itu adalah kita melakukan pencegahan di masyarakat dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk strategi pengendaliannya itu perlu kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kalau di masyarakat itu kuncinya adalah 3M. Ada yang tahu 3M? Adik? Belum. 3M itu memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Memakai masker, menjaga jarak. Memakai masker, menjaga jarak, Mencuci tangan pakai sabun. Iya, betul. Kemudian protokol kesehatan yang lain yang harus kita lakukan untuk mencegah COVID-19 ini adalah selain 3M tadi, gizi seimbang, jadi makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian mengelola stres, nggak usah stres ya, itu bisa menurunkan daya tahan tubuh, dan los aja. Kemudian mengelola komorbid, kalau ada komorbid seperti hipertensi, DM itu harus kontrol rutin untuk mendapatkan pengobatan. Tidur yang cukup, jangan begadang,
olahraga dan mandi setelah bepergian, jangan lupa itu. Kemudian lakukan desinfeksi seperti memakai antiseptik, itu masih desinfeksi. Itu beberapa protokol kesehatan yang harus kita lakukan untuk mencegah COVID-19. Kemudian untuk tambahannya, kemudian tentang isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri itu apa sih yang harus kita lakukan kalau ada yang kita harus isolasi mandiri? Isolasi mandiri itu adalah tetap di rumah selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena masa inkubasi dari virus ini kurang lebih 14 hari. Kemudian menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain. Jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1-2 meter dari anggota keluarga lain. Menggunakan masker, melakukan pengukuran suhu tubuh harian dan observasi gejala klinis yang muncul. Menghindari pemakaian bersama peralatan seperti makan, peralatan mandi, atau kamar spray. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama makan dengan gizi yang seimbang dan cuci tangan memakai sabun. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Kemudian hubungi segera Puskesmas jika mengalami keburukan gejala untuk perawatan lebih lanjut. Itu tentang COVID-19. Adik-adik, yang terpenting adalah tadi 3M ya. Harus menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, dan memakai masker. Terus untuk selanjutnya langsung tentang bahaya penyakit menular di masyarakat. Kita memilih 2 penyakit ya yang masih sebenarnya sejatinya masih tinggi, tapi yang dilaporkan baru sedikit, kayak fenomena air gunung es itu Pak. Jadi sebenarnya di masyarakat masih banyak, tapi yang dilaporkan yang diketahui cuma sedikit, dan itu sebenarnya bahaya penyakit yang berbahaya sekali karena bisa menyebabkan kematian, yaitu TBC dan HIV/AIDS. Untuk selanjutnya mengenai HIV/AIDS, ini sebenarnya juga tidak asing ya. HIV upaya global. Nah, HIV/AIDS itu paling tinggi di usia-usia produktif. Oleh karena itu pembekalan awal itu sangat penting sekali di remaja ini, di SMA ini perlu dibekali ilmu apa HIV/AIDS, gejala dan tandanya apa aja. Terus bagaimana kita kalau udah tahu apa itu HIV/AIDS, kemudian gejala tandanya, bagaimana penularannya, kita bisa melakukan pencegahannya. Nah, bagaimana seseorang bisa terinfeksi HIV? Itu diantaranya yang pertama adalah melakukan hubungan seks yang tidak aman. Maksudnya tidak aman ini dia bergonta-ganti pasangan, melakukan hubungan seks tidak setia dengan pasangannya. Kemudian yang kedua, menggunakan jarum suntik yang tidak steril bergantian, seperti pada saat pemakaian narkoba, memakai dengan jarum suntik bergantian dengan temannya, itu bisa menularkan HIV. Kemudian menerima transfusi darah yang telah tercemar HIV itu juga bisa. Proses melahirkan dan menyusui dari ibu yang terinfeksi HIV. Tidak ada yang tahu dari mana HIV berasal, tapi kita tahu bagaimana HIV dan AIDS dapat menyebar, sehingga kita bisa melakukan pencegahannya. HIV/AIDS, apa bedanya HIV/AIDS? HIV dengan AIDS, kalau HIV itu H itu human, artinya manusia, menyerang pada manusia. I-nya imunodefisiensi, menurunnya sistem kekebalan tubuh. T-nya virus. Jadi HIV itu adalah virus yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh pada manusia.
Kalau AIDS itu adalah gejalanya yang ditimbulkan dari infeksi HIV-nya itu. Nah, HIV dapat menular melalui 4 cairan tubuh. Cairannya apa aja? Yang pertama itu air susu ibu, yang kedua darah, air mani, dan cairan vagina. Bisa menular lewat cairan itu. Dan HIV itu tidak bisa ditularkan melalui nyamuk, kemudian bersin, salaman, pelukan, berciuman, mandi atau berenang bersama itu tidak bisa menularkan HIV. Kemudian saling tukar peralatan mandi, makanan, memakai WC bersama, itu satu rumah, saling tukar pakaian itu tidak bisa menularkan HIV. Yang bisa menularkan HIV itu tadi yang cairan 4 tadi, yaitu air susu ibu, cairan air mani, air vagina ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penderita HIV/AIDS ya. Ngeri ya, ini kurus, badannya kurus sekali. Pencegahannya, nah ini pencegahannya bisa dilakukan dengan mudahnya, kita singkat dengan A, B, C, D, E. A-nya itu Anda jauhi seks bebas. Kalau seks dengan istrinya yang saya itu nggak apa-apa, tapi kalau bergantian itu jangan. Itu bisa beresiko untuk menularkan HIV. Bersikap saling setia, mencegah dengan kondom, dihindari penggunaan narkoba suntik, dan edukasi mengajari pasangan kita dan teman-teman kita apa itu HIV, bagaimana penularannya, dan tanda dan bagaimana pencegahannya. Itu tentang HIV/AIDS. Kemudian untuk selanjutnya yang ketiga, dan penular yang ketiga itu adalah TBC. TBC itu tuberkulosis. Kalau TBC sudah pada tahu semua ya ini TBC itu apa? TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, namanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini menyerang semua bagian tubuh dan yang paling sering adalah paru-paru. Dia nggak cuma menyerang paru-paru, tapi bisa menyerang yang lain seperti di tulang bisa, di kelenjar info bisa, ginjal. Nggak hanya paru-paru, tapi yang paling sering adalah di paru-paru. Ini kumannya seperti ini. Penyebab TBC Mycobacterium tuberculosis itu bentuknya seperti ini, batang lurus, ada yang melengkung, kemudian dilapisi oleh selaput yang kompleks sekali, ini paling banyak mengandung lemak. Nah, apakah TBC itu menular? Ya, TBC itu bisa menular, terutama bila ditemukan dalam dahak yang ada kuman TBC-nya. Karena gejala pertama TBC itu adalah batuk. Ini gambarnya. Kalau seseorang yang terinfeksi TBC, misal dia berbicara, bersin atau batuk, dia mengeluarkan kumannya itu, dan apabila ada orang di dekatnya menghirup bakteri itu, dia bisa menular. Ini gambarnya. Kuman TBC keluar ke udara saat penderita TBC batuk, bersin atau berbicara. Dan di sini ini kontaknya lama ya, satu keluarga. Biasanya kalau satu anggota keluarga kena, kemungkinan anggota keluarga yang lain juga harus dicek. Kuman TBC terhirup oleh orang lain melalui saluran pernapasan menuju paru-paru dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jika daya tahan tubuh orang itu lemah, maka akan mudah sekali untuk tertular TBC. Tapi kalau orangnya sehat, itu biasanya kumannya itu dorman, jadi dia tidak menunjukkan gejala, tapi bisa hanya di dalam tubuh orang itu, tapi dia tidak menunjukkan gejala, tidak aktif. Penyebaran bakteri TBC, percikan dahak, melalui percikan dahak. Di
Ini bisa bercanda, bisa ke kelenjar getah bening atau limfa, bisa ke saluran kemih, kemudian menyebabkan komplikasi atau bahaya ke paru-paru, bisa ke kulit. Kalau ke kulit itu biasanya manifestasinya ada nanahnya, bernanah yang nggak sembuh-sembuh. Kemudian kalau di saluran pencernaan itu dia bisa menyerang ususnya bisa pecah, lama-lama menyebabkan kematian, dan bisa menyerang otak. Kalau otak itu meningial tuberkulosis, ini juga bisa menyebabkan kematian. Kemudian faktor-faktor risiko penyebab TBC. Ini merokok, orang yang merokok itu resikonya juga tinggi. Rumah yang padat, rumah padat kan penduduknya banyak, sering kontak, ada salah satu yang kena, kemungkinan yang lain bisa terkena juga. Kemudian pencahayaan, semakin gelap atau lembab itu semakin mudah bakteri ini untuk bersarang. Dan ventilasi itu juga mempengaruhi status gizi. Ini semakin rendah status gizinya, daya tahan tubuhnya semakin lemah sehingga mudah terserang oleh bakterinya. Kemudian tanda dan gejala dari TBC ini yang pertama adalah batuk berdarah. Biasanya kurang lebih 2-3 minggu